Ih, bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Two thousand years later. Norma ialah sebuah perangkat di mana hal itu dibuat agar hubungan di dalam masyarakat dapat berjalan seperti yang diinginkan. Dan aku dong sendiri, menurut Atlantik dan norma ialah sebuah prinsip maupun aturan yang jelas, nyata, atau konkret yang harus diperhatikan oleh setiap masyarakat. Gantian aku ya. Menurut Robert M. Kawang, norma merupakan suatu patokan dalam berperilaku yang memungkinkan seseorang menentukan apakah tindakan yang ia akan dinilai oleh orang lain. Sifat-sifat norma dibagi menjadi dua, yaitu 1. Norma formal, atau aturan yang dibuat oleh lembaga yang bersifat resmi atau formal. 2. Norma non formal, ketentuan dan aturan dibuat bermasyarakat yang tidak diketahui tentang siapa dan bagaimana yang merangkai mengenai norma tersebut. Berikut beberapa faktor penyebab pelanggaran terhadap norma. Pertama, kebiasaan. Hal ini tidak terlepas dari didikan orang tua dan lingkungannya kepada anaknya. Akibatnya, jika melakukan norma ini akan terkena sanksi. 2. Kurang sosialisasi. Sosialisasi adalah proses belajar individu dalam kelompok sosialnya.
lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, serta lingkungan berbangsa dan negara sebagai berikut. 1. Lingkungan keluarga. Keluarga adalah lingkungan yang pertama kali dikenal oleh seorang anak dan lingkungan pertama dalam pembentukan perilaku seorang anak. Jika orang tua tersebut memberikan perilaku yang positif dalam proses pembentukan perilaku seorang anak, maka akan menciptakan sikap anak yang positif dan berakhlak mulia. 2. Lingkungan sekolah. Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa atau murid di bawah pengawasan guru atau pendidik. 3. Lingkungan masyarakat. Semua norma yang diterapkan kepada masyarakat untuk membentuk setiap warga masyarakat dan hubungan antar warga jumlahnya sangat banyak dan memiliki latar belakang yang mendukung adapun hubungan penerapan norma di masyarakat adalah menciptakan kehidupan yang aman, tentram, tertib, dan harmonis. Sebagai warga masyarakat, kalian dapat menerapkan dan mematuhi norma di masyarakat. Memiliki aturan yang disepakati oleh bangsa dan negara. Yang pertama, norma agama. Kalian tahu nggak sih apa itu norma agama? Norma agama adalah aturan-aturan hidup yang berupa perintah dan larangan yang diyakini oleh pemeluknya bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. 1. Lingkungan keluarga. Beribadah sesuai keyakinan masing-masing dan saling menyayangi dan menghormati antar anggota keluarga. 2. Lingkungan sekolah. Mengawali dan mengakhiri kegiatan belajar dengan berdoa dan tidak mencontek saat ulangan. Dan 3. Lingkungan masyarakat. Saling menolong sesama manusia dan saling bertoleransi sesama teman atau tetangga. 2. Norma kesusilaan merupakan aturan-aturan dari sekelompok masyarakat yang disertai hati nurani seseorang. Contoh norma kesusilaan di lingkungan sekolah: pertama, tidak berbohong; 2. Tidak saling menyontek; 3. Tidak saling mementingkan teman sendiri. 3. Lingkungan masyarakat: pertama, tidak mencuri; 2. Saling menolong; 3. Tidak bergosip. Yang ketiga, norma kesopanan. Apa sih norma kesopanan? Jadi, norma adalah aturan hidup yang terpelihara dari kebiasaan masyarakat dalam suatu kelompok sebagai pedoman dalam pergaulan dengan sesamanya. Istilah lain dari norma kesopanan adalah tata krama atau etika. Contoh-contoh norma kesopanan: 1. Lingkungan keluarga. Tidak membantah apa yang dikatakan oleh orang tua dan meminta izin kepada orang tua saat akan menggunakan barang orang lain.